Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di minggu depan ya, ataupun di hari Senin. Dan di sini kita akan bahas untuk market XAU-USD seperti apa pergerakannya di minggu depan dan di hari Senin. Oke, langsung aja kita lihat di chart dari pergerakan XAU-USD. Dan kalau Anda bisa lihat di sini ya, ini saya mulainya di time frame weekly ya, karena mengawali untuk perdagangan di hari Senin, lebih baik kita mulai di time frame weekly supaya kita bisa membuat suatu mapping ya, atau perencanaan untuk transaksi kita di minggu depan. Oke, langsung aja. Ini Anda bisa lihat ya dari pergerakan XAU-USD ya, dalam pergerakan saat ini ya. Pattern yang terbentuk dari 4 minggu ke belakang nih, ya, kita bahas yang ini ya. Dari pergerakan ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita perbesar seperti ini posisi dari pergerakannya, di mana 4 minggu terjadi kenaikan ya, 1 2 3 4 ya. Semua adalah candle warna hijau. Dan di minggu kemarin ya, ini yang sangat menarik sekali. Anda perhatikan di minggu kemarin terjadi kekuatan buyer yang cukup signifikan ya, bergerak di area 50% Fibonacci retracement sampai dengan 61,8%. Di mana candle sebelumnya ini ya, Anda memastikan ini memiliki ekor panjang dan bodinya tidak terlalu besar dan ekor bawah juga panjang. Artinya tekanan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan di minggu kemarin di sini membuktikan pergerakannya sempat terjadi koreksi ya. Anda bisa lihat ya di weekly support di minggu kemarin ini sempat terjadi penurunan ya, minimal 50% dari body yang terbentuk di minggu sebelumnya ini. Ya, dari si area sini terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan ya, hingga breakout area weekly open di minggu kemarin ya, yang membentuk candle warna hijau ini karena bergerak di atas weekly open dan bergerak dia naik ya, menguji kuat level 61,8% di 1803,42 dan di area ini membentuk area weekly resisten baru. Sebelumnya adalah di sini ya, di kisaran 1795,14 ini ya, di kisaran di sini high-nya, tapi dia membentuk high baru, higher high baru. Jadi ini yang kita sebut pergerakan XAU-USD adalah naik ya. Dari terbentuknya ini perhatikan nih, low yang makin meninggi, high yang makin meninggi. Ini artinya bullish ya, trennya kuat banget kenaikannya ya, atau tren bullish. Anda bisa lihat di mana membentuk yang disebut dengan higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, dari potensi kenaikan ini untuk kita lihat seperti apa minggu depan dari pergerakan XAU-USD dengan adanya terbentuknya pattern ya, atau bullish impulsif seperti ini ya, besar kemungkinan candle ini akan berlanjut kenaikannya di minggu depan kalau kita lihat dengan potensi pembentukan impulsif bullish. Tapi tetap pasti ada area-area yang dia harus breakout, ada yang gagal breakout. Itulah nanti yang kita lihat ya, untuk kita berhati-hati apakah ini akan berlanjut, apakah ini akan terjadi pembalikan tren. Secara garis besar kalau dia bergerak terjadi pembalikan tren ya, berarti minggu depan ya itu pergerakan harus kuat menekan ke bawah hingga bergerak di bawah weekly open bulls. Ini yang menjadi catatan penting, yaitu di 1775,80. Dia harus memiliki kekuatan minimal break di bawah 1780, besar kemungkinan akan berlanjut turun. Tapi kita akan mengukur dulu ya batasan volume ataupun pergerakan high sampai dengan
low-nya ya di candle ini ya, ini kan besarannya kita ukur ya, besaran dari minggu kemarin atau di weekly minggu kemarin, kita menggunakan alat ukur seperti ini ya. Perhatikan, kita tarik ke atas. Di minggu kemarin ya, volume yang terjadi, kekuatan dari buyer membentuk impulsif bullish ini ya, membentuk range pergerakan 36,73 dolar. Jadi dari pergerakan low sampai dengan high-nya itu membutuhkan volume perdagangan, dalam arti range high dan low-nya adalah 36,73 dolar sekian. Dan ini potensi biasanya memang rata-rata di weekly itu 50 dolar ya, rata-rata sih. Tapi dengan di bawahnya high dan low-nya di minggu kemarin, berarti pergerakannya memang tidak terlalu signifikan ya, masih terbatas normal ya dari pergerakan ini. Dan membentuk yang dinamakan weekly support ya, ini sudah saya tandain. Weekly supportnya adalah 1771.22 titik terendahnya, dan titik tertingginya adalah weekly resistance 1807.96. Dan candle terbentuk adalah candle impulsif bullish, ini masuk dalam kategori single pattern. Oke, sekarang kita akan mengukur jika memang minggu depan ada potensi koreksi ya. Biasanya terjadi koreksi, nanti kita coba lihat. Ini kita masukkan Fibonacci retracement ya, dari area sini, dari titik terendahnya seperti ini. Nanti kita tandain ya. Ini kita tarik ke atas ya, karena uptrend ya, dia trennya naik. Nah, sampai dengan 1807 kita menemukan area 50%. Perhatikan di sini, yaitu di 1789.58 sampai dengan 61,8%, 1785.25. Kita masukkan dulu nih supaya nggak banyak garis sih, maksud saya gitu. Area ini saya tandain dulu, area 50%-nya ya, kurang lebihnya di sini. Ini yang pertama di 89.58 saya masukkan Fibonacci retracement 50%. Yang kedua saya akan masukkan juga area sini, area 61,8%. Ya, saya masukkan Fibonacci retracement-nya ya, seperti ini. Saya kunci supaya tidak ada perubahan. Nah, ini saya hapus. Ya, kita mendapatkan sebentar. Kok hilang? Nah, ini ya saya hapus. Nah, ini areanya 50% ya, yaitu di 1769.58, yang kedua 1785.30. Fungsinya apa? Kegunaannya apa area Fibonacci retracement ini? Jadi ketika nanti dari start di minggu depan ya, hari Senin, jika memang harga ini ada potensi koreksi dulu, minimal dia akan bergerak menuju area 50% sampai dengan 61,8%, yaitu 1789 sampai dengan 1785, di mana ini area Fibonacci retracement dari minggu kemarin. Ini yang kita ukur dulu ya. Kalau nantinya memang seller kuat menekan ke bawah, berarti dia akan breakout di bawah 50 sampai 61,8%. Tapi kalau di area sini terjadi penolakan ya, buyer lebih kuat mendukung pergerakan itu naik, maka dia akan bergerak lebih tinggi lagi. Kalau kita ukur ya, dengan potensi, dengan dia membentuk low di area sini dan terjadi kenaikan ya, anggap aja di area sini ya 50%. Kita ukur dengan range rata-rata pergerakan di minggu depan ya. Oke, dengan kita melihat 47 dolar yang akan dikejar, berarti dia akan menuju ke area 78,6%, yaitu di 1836.71. Ini adalah target high yang tertinggi ya untuk minggu depan. Minimal dia harus breakout yang namanya 61,8% ya. Di sini harus di breakout dulu ya, karena ini kan sempat terjadi breakout, tapi dia kan masuk lagi nih di minggu kemarin dan close di bawah 61,8%. Artinya
pengujian minggu depan 1803.42 ini masih berlaku. Jika gagal ya maka saya tadi bilang ada koreksi ke 50%. Tapi kalau nanti hari Senin dia menunjukkan potensi kekuatannya break di atas 1803 karena kan dekat sekali ya dengan harga close, dia akan menunjukkan potensi kenaikannya ya, melalui akan mencoba break atau menguji ya area monthly open bear. Ya, ini berarti bulan kemarin di bulan Juli itu candle turun ya. Opennya adalah di 1807.33. Maka kalau ini terjadi breakout ya sampai dengan weekly resistance minimal akan bergerak di atas weekly resistance, berarti sudah ada potensi bullish engulfing di bulan Agustus. Tapi ini belum habis ya di bulan ini, kita lihat dulu. Tapi udah memiliki potensi dorongan kuat pada buyer yang sudah break di atas monthly open bear. Itu maksud saya, sampai dengan resistance monthly ini terjadi breakout lagi ya, berarti high tertinggi di bulan Juli itu sudah terjadi breakout dan running di atas ini sampai kita lihat penutupan di bulan Agustus akhir. Nah, seperti itu maksudnya area-area yang sudah saya gambarkan di sini atau saya mappingkan sampai kita lihat potensi kenaikannya hingga mencapai 1836.71. Ini dulu ya potensi yang harus kita perhatikan. Jadi ada dua skenario. Yang pasti ketika dia mendekati area 50%, 61,8%, pantau wilayah ini ya, karena terjadi yang namanya koreksi ke area sini masih bisa atau masih memungkinkan ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Minimal ini ada area support ya di sini. Ini area support yang wajib Anda juga perhatikan. Nih, kalau ini breakout berarti dia kuat ke area 50%. Ini juga bisa kita jadikan acuan ya di sini ya. Nih, bisa kita jadikan acuan minimal ini menjadi area support sebelum dia bergerak ke area 1789.568. Oke, nanti kita lihat ya. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame weekly ke daily ya. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat dari pergerakan XAUUSD ini ya, nih potensinya. Oke, sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini pergerakannya di ini candle terakhir di daily ya, setelah 2 hari berturut-turut ya sebelum candle impulsif ini terbentuk. Ini saya perbesar, terjadi candle warna merah yang memiliki ekor panjang dan ini memiliki kekuatan yang seimbang. Buyer dan seller memang kekuatannya sangat besar ya di sini, potensinya sama-sama saling menekan. Tapi area yang berikutnya di hari Jumat terakhir kemarin dorongan kuat pada buyer ya, Anda bisa lihat ya, membentuk candle impulsif yang menguji area-area resisten yang sudah di breakout semua. Dan saat ini akan menuju atau menguji area 61,8%. Kalau dia koreksi akan menguji ke area ini, saya pasin dulu ya, kurang pas. Saya pasin dulu kurang lebihnya di sini ya. Ya, di 1795 ya, ini akan menjadi area support terkuat yang dimana high di minggu sebelumnya ya, bukan minggu kemarin, minggu sebelumnya lagi itu di 1795 yang menjadi titik higher high. Seperti itu ya, higher high, kemudian ini adalah higher high-nya ya. Kalau kita lihat di time frame yang besar tadi, ada pembentukan bullish engulfing nih, artinya akan ada dorongan kuat pada buyer dan ini sudah berpotensi candle hijau memakan oleh candle merah. Nah, menariknya area support ini ya, ini berada di 50% dari pembentukan bullish engulfing. Jadi yang selalu saya informasikan ke teman-teman semua, jika ada bullish engulfing, target saya adalah buy ketika dia turun minimal 50% di 1795, ini adalah target buy. Tapi ketika kita buy tetap kita harus melihat pembentukan pattern dulu ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang mendukung pergerakan itu naik ya. Ada bullish engulfing atau bullish pin bar atau 3 candle warna hijau, contohnya seperti itu ya. Jadi potensinya berarti sudah akan ada terjadi pembalikan dari koreksi ini ya.
Itu yang pertama. Jadi yang kita lihat di time frame daily ini. Sekarang kita coba turunkan di time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam minggu kemarin itu start mulainya adalah di area sini ya. Ini hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa dan hari Senin. Dari sini startnya ya. Makanya weekly support di bawah adalah di sini. Perhatikan, ini weekly support ya. Hari Senin itu terjadi kekuatan dorongan buyer yang cukup signifikan ya. Anda bisa lihat nih kekuatannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kemudian start hari Selasa itu membentuk area konsolidasi. Ini adalah area konsolidasi atau area base yang bergerak hanya berkisaran di 50% 1780 ya, atau di area ini sampai dengan area 61,8%. Dan menariknya kalau kita lihat di sini untuk kita tambahin mapping kita ya, ini dimana di sini ada area area support yang berkali-kali terjadi penolakan atau rejection. Ini yang akan menjadi gambaran kita dulu. Kita tandain area sini ya. Ini adalah area support terdekatnya di sini. Sebentar saya tandain dulu. Ini wilayah support. Ini adalah supportnya 1783,39 mendekati area 61,8%. Ini juga akan menjadi area pantau ya. Ini adalah menjadi area pantau kalau kita kasih penebalan ya. Seperti ini ya. Minimal di sini menjadi area pantau kita ya, di sini ya. Karena ini adalah wilayah support, ini menjadi area pantau. Oke. Ini ya. Dan kemudian area ini yang menjadi penolakan berkali-kali ya, sampai terjadinya pembentukan bullish engulfing di sini. Dan terjadi kenaikan kekuatan buyer yang cukup besar, impulsif bullish, dan tertahan di area sini. Area support terdekatnya adalah di sini. Jadi ini akan berpotensi jika memang pergerakan ini bergerak tidak melebihi dari area ini ya. Maksudnya kalau dia koreksi minimal ke sini, ini bisa dijadikan acuan apakah terjadi penolakan wilayah ini untuk kita targetkan entry-nya. Oke, ini dari time frame 4 jam. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Untuk di hari Senin, tadi untuk minggu depan ya. Jadi ada area-area yang harus diperhatikan sebelum dia bergerak lebih tinggi atau terjadi yang namanya reversal ya, atau pembalikan dari tren bullish menjadi turun atau downtrend ya. Kemudian ini dari time frame 1 jam. Ya, lebih detail dari pergerakannya ya. Yang pertama, yang atas sudah ada ya, area 50%, area 61,8% 1803 sampai dengan area weekly resistance ya di minggu kemarin 1807,96 ya di sini. Oke, untuk Senin besok ya, kalau saya sendiri pribadi ya menunggu area yang kita lihat dulu ya. Saya memastikan dia minimal harus koreksi dulu sebelum naik, supaya kalau kita mau buy ada gambarannya, ada pembentukan pattern terjadi, baru kita buy. Koreksinya sepertinya akan menuju ke wilayah terdekat dulu ya, area support di sini. Ini yang menjadi potensi ya di sini dulu. Kalau memang ini nanti tidak terjadi pembalikan, dia breakout, maka dia bisa menuju ke area sini, yaitu di 1789 area 50%. Ini dulu ya, sampai sini. Antara dua ini ya, support sampai dengan area Fibonacci. Jika ini terjadi pembalikan ya, ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, berarti dia akan ada dorongan kuat naik ya, membentuk ini kan higher low ya. Anggap aja di situ ya, ini kan time frame kecil ya, di 1 jam. Ini higher low, ini membentuk higher low yang lebih tinggi daripada ini, baru dia akan membentuk higher high baru ya di sini ya. Kalau kita lihat yang ini menjadi high-nya, tapi kalau Senin besok dia breakout atas ya, berarti dia membentuk high baru daripada ini. Jadi ada dua kemungkinan, minimal sampai area sini dulu kita coba ukur ya.
potensi dari area turunnya ini sampai di sini itu kisaran $24, range rata-rata masuk ya di area situ. Tapi skenario keduanya Anda harus memperhatikan juga, jika memang hari Senin ini dorongannya kuat, dia break di atas 61,8%, yaitu 1803,42 area sini, maka ini akan terjadi breakout sampai dengan weekly resistance ya. Ke sini akan menguji ke area resisten monthly, retest, dia bisa akan break berkelanjutan sampai dengan area, coba kita lihat dulu ya, area sebelumnya. Oke, di sini banyak potensi area resisten ya. Ini saya akan masukkan dulu yang pertama di sini. Satu, ini adalah area resisten. Kemudian yang kedua adalah area ini. Ini adalah resisten. Oke. Sementara ini dulu ya, sebelum ke 78,6%. Kita geser dulu. Oke. Kalau Senin dia langsung break ke atas, kita ukur dulu dari potensi 1802 ya, atau berkisaran di sini. Coba kita ukur. Oke, kalau ke sini ketinggian sih menurut saya minimal ke area sini dulu 1825 ya. Setelah dia breakout resisten monthly, kemungkinan besar bisa ke 1824 ya di sini. Berarti akan menuju ke area sini untuk hari Senin ya. Seperti ini gambarannya ya. Saya kenapa melihat kondisinya kecenderungannya dia naik ya, minimal nanti kita lihatnya dua area ini. Area support ya di 1795 ini wajib Anda pantau. Yang kedua adalah 1789, ini wajib Anda pantau. Dari dua informasi ini ya, wajib Anda pantau. Kalau tidak, Anda akan kelewatan harganya ya. Ini saya akan tandain dulu. Ini adalah area pantau. Yang pertama di sini ya. Ini adalah area pantaunya. Oke, yang kedua area pantaunya di sini. Ya, di sini ya, di 50%. Ini dulu. Karena kalau ini nanti di breakout gimana? Kalau dia breakout ya dia akan bergerak turun. Ya. Ini akan bergerak turun. Targetnya sampai berapa? Coba kita ukur. Ya, minimal kalau dari area ini ya, kita coba ukur dulu. Sampai area 50% itu $13, sampai dengan area 61,8% 17, sampai minimal di 1780 ya. Nih, kalau turun minimal sampai 1780 ya. Ini. Jadi skenarionya, kalau biar teman-teman gak bingung dengan apa yang saya gambarkan ini ya, nanti lihat aja dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, pergerakannya kecenderungannya kemana. Tapi kalau dia membentuk area base, hanya bergerak berkisaran, membentuk area, membentuk support terbaru, resisten terbaru ya. Nah itu nanti yang akan menjadi acuan dulu. Makanya kita lihat ya, dari pagi minimal ini sudah ada level-level yang Anda pantau ya, area 61,8%, kemudian Monday open bear, kemudian weekly resistance, atau yang paling bawah di sini 1795. Jangan keburu-buru transaksi dulu ya, tunggu aja pembentukan yang terjadi dulu ya. Nah, nanti sekiranya kalau terjadi bullish impulsif, berarti dia kecenderungannya langsung naik gitu loh. Mendekati 61,8% bullish impulsif, kecenderungannya pasti akan naik. Tinggal Anda TP dekat-dekat aja, nggak usah terlalu panjang ya, takutnya juga ada pembalikan. Karena area saat ini ya, harga saat ini itu berada di level 50% sampai 61,8%. Rawan terjadi yang namanya pembalikan. Itu maksud saya. Jadi taking profitnya sedikit aja. Kayak contoh kemarin saya memberikan informasi kecenderungannya turun ya. Ya memang betul turun kalau Anda bisa lihat, tapi tertahan di area sini. Nah makanya saya bilang, kalau Anda ini contoh, ini ada bearish engulfing ya kan, terbentuk ya, dia sampai sini sudah tidak mampu lagi dia turun ke bawah, malah terjadi candle hijau breakout di atas ini ya, di atas area ini ya, maksudnya breakout di atas area ini ya. Ini yang menjadi supportnya kan di sini nih, resisten ya, terjadi breakout ya, berarti kondisinya akan kuat naik lagi gitu loh ya. Ini makanya saya bilang ini rawan ya, ini adalah rawan
sekali ada pembalikan. Ini yang sudah saya tandain, tadi sudah saya jelaskan ya di awal time frame besar sudah saya informasikan, itu akan menjadi potensi-potensi pembalikan atau potensi penerusan. Nanti Anda bisa lihat dari situ. Oke. Jadi ini kalau turun sampai ke area sini ya, ini yang wajib teman-teman pantau untuk saat ini. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita akan berlanjut di hari Senin sore ya, untuk saya reviewkan dari kita lihat sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, perkembangannya seperti apa. Nanti kita akan berlanjut di hari Senin. Oke, semoga mapping ini bisa menjadikan gambaran teman-teman atau perencanaan transaksi Anda semua. Ya, semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten ya. Semuanya saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua, serta selamat datang buat subscriber baru. Semoga video ini, channel ini membantu kalian semua dalam melakukan transaksi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, terima kasih. Happy weekend buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.